Imam Al-Ghazali menuliskan kisah tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah ini ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala di zaman Bani Israel, terkenal abid, ibadah, alim, luar biasa ikhwatal iman rahmati Allah. Iblis menyerupai manusia, datang ke tempat ibadah si fulan hamba Allah ini. Dia tidak merayu, tapi dia datang dengan wajah lusuh, letih. Dia datang ke tempat ibadahnya, dia beribadah ikhwatal iman rahmati Allah, doa merintih-rintih pada Allah, dia meminta taubat. Iblis menyerupai manusia ini seolah-olah taubat. Maka ikhwatal iman rahmati Allah, ketika hamba Allah memperhatikan orang ini yang ada di tempat ibadahnya, dia adalah manusia ikhwatal iman rahmati Allah, punya hajat, perlu tidur, perlu makan, tidak melulu ada di musola atau di masjid. Tapi ikhwatal iman rahmati Allah, ketika hamba Allah datang lagi ikhwatal iman rahmati Allah, dia dapati orang yang tamu itu yang tiada lain adalah iblis, tetap menangis-nangis berintih pada Allah. Berhari-hari terus dia perhatikan, tidak pernah berhenti, hingga akhirnya jatuh hati ikhwatal iman, menyapalah hamba Allah ini. Ada apa saudaraku? Engkau senantiasa ibadah, menangis terus, berdoa. Apa yang telah kau perbuat? Dosa kau amat besar. Apa yang pernah kau lakukan? Aku pernah berzina, aku pernah membunuh manusia, aku pernah minum minuman tidak terhitung jumlahnya. Astagfirullah, kaget hamba Allah yang soleh ini. Terus, apakah engkau senantiasa ingin bertobat pada Allah? Iya. Masya Allah, aku kagum, mudah-mudahan Allah terima taubatmu. Tapi Masya Allah, apakah engkau tidak letih? Tidak. Aku merasa dosaku masih terus menjadi beban diriku dan Allah tidak mengampuni aku. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya hingga engkau bertobat seperti itu? Aku pun pengen ibadah sepertimu. Lihat nih, hamba Allah ini sudah mulai masuk karena tipuan iblis. Oh, kalau kau ingin bertobat sepertiku, kenapa engkau tidak melakukan dosa besar seperti yang aku lakukan? Oh, tidak. Aku adalah kiai terpandang. Orang-orang kenal kepadaku adalah orang soleh. Tidak mungkin aku melakukan dosa besar. Kalau kamu tidak sanggup membunuh manusia, kenapa tidak berzina saja? Oh, tidak mungkin aku berzina. Maka apa kata orang lain kalau aku berzina? Oh, kalau kamu tidak berzina, kenapa kau tidak coba saja minum minuman khamar? Itu dosanya paling kecil. Maka setelah itu kita tobat sama-sama. Oh, boleh juga ya. Lihat, sudah mulai ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala terkena godaan iblis. Maka diajak oleh iblis ikhwatal iman menyerupai manusia itu. Maka ketika sudah mereka mulai berdua minum di sebuah kedai ikhwatal iman, maka satu seloki, dua seloki, sampai mulai kehilangan kesadaran. Maka ikhwatal iman, iblis kemudian meluncurkan jurus selanjutnya. Tidakkah kau tertarik kepada pelayan wanita itu? Maka kalau kau tertarik, ajak dia zina. Ikhwatal iman rahmati Allah, langsung hilang kesadaran dan dia berzina di dalam sebuah bilik. Ketika sedang berzina ikhwatal iman, maka ada seorang anak kecil ngintip dan dia berteriak, anak kecil itu, "Hei, itu bukannya si ulama yang si fulan?" Maka mendengar anak kecil ini berteriak ikhwatal iman, takut namanya tercemar, anak kecil itu dibunuh. Lengkap sudah ikhwatal iman. Dia minum khamar, dia berzina, dia membunuh manusia. Ikhwatal iman rahmati Allah, gemparlah bumi saat itu. Maka ikhwatal iman rahmati Allah, saat itu dia langsung dirajam, disalib, disiksa. Ketika itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika semua orang sudah menimpuk dia, tubuhnya berdarah-darah dan tidak ada yang mau menolongnya, ketika itu iblis datang lagi dengan rupa sebenarnya. Hei fulan, apa yang kau harapkan? Pertolongan Allah, ampunan Allah. Dia jawab dalam kondisi letih. Engkau sudah memanggil Allah? Engkau sudah berdoa pada Allah? Sudah. Apa yang Allah lakukan padamu? Allah belum jawab permintaanku. Fulan, dengarkan, Allah tidak menerimamu. Kalau engkau mau, aku akan menolongmu. Dengan cara apa? Aku akan bebaskan kamu. Aku akan bawa kamu ke negeri lain hingga engkau bisa memulai hidup yang baru. Lalu dengan cara apa? Engkau akan menolongku. Ini dengan satu syarat, engkau sujud padaku. Tidak mungkin, tanganku tersalib, aku tidak bisa melepaskan diriku. Engkau anggukan kepalamu pertanyaan, engkau sujud padaku. Ya Allah, rahmati Allah. Maka karena dia berharap pertolongan makhluk, bukan pertolongan Allah yang diharapkan,
Maka si fulan ini kemudian menganggukkan kepala, ikhwatul iman, seraya sujud kepada iblis. Ketika dia sujud kepada iblis, ikhwatul iman, dengan anggukan kepalanya, saat itu juga malaikat Israel cabut nyawanya. Lengkap sudah, dia mati dalam kondisi syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami menuju kesesatan setelah kau berikan hidayah pada hati ini, dan berikan kepada kami ya Allah rahmat dari sisimu. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rahmat kepada hamba yang dhaif ini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Rasulullah doa dengan doa ini. Engkau yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan ya Allah hatiku untuk senantiasa beribadah padamu.